Yang kembali lagi di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Sama seperti episode sebelumnya, kita bakal ngebahas soal serial Piala Dunia. Betul. Dan yang sekarang ini adalah Piala Dunia 1966 yang digelar di Inggris ya. Jadi kan ceritanya ya, 3 bulan sebelum digelar Piala Dunia 1966 ini, FIFA ini dibuat kalang kabut. Geger. Geger. Trofi Agung Julius Rimet ini hilang, Kak. Waduh. Waktu dipamerkan di Westminster. Apakah dicuri oleh kelompok Raden Saleh? Belum ada ya? Jadi ini jadi pelajaran buat kita jadi orang low profile aja. Jangan suka pamer, nanti hilang. Gak usah lah dipamerin dulu Iya. pialanya. Kayak tetangga saya tuh, dia pamer gitu baru beli mobil. 3 bulan kemudian ditarik. Sama dealer. Aduh. Jadi low profile aja. Itu berapa? Beruntung ada seekor anjing bernama Pickles. Anjingnya biasa aja. Beruntung ada seekor anjing bernama Pickles yang menemukan piala tersebut terbungkus koran di London Selatan. Aduh. Jadi si Pickles ini sebenarnya waktu itu tuh lagi nyari bekas gorengan. Makan? Iya biasa. Ada piala. Tapi bukan, Kak. Apa tuh? Gorengan tuh bukan di koran. Kenapa? Biasanya di fotokopi kartu keluarga, dokumen rahasia. Data Anda sudah tersebar. Tapi Inggris tuh- anjing di Inggris makan gorengan juga ya? Iya. Inggris itu hampir saja dibuat malu sama kejadian. pasti. Emang. Hilangnya Julius Rimet itu. Nah, atas jasanya tersebut nih David Corbett atau selaku pemilik si Pickles ini diberi imbalan senilai 6.000 pound. Yang mana itu gede banget dan Pickles ini bahkan sempat bermain dalam sebuah film karena jasanya tersebut. Nah, tetapi setelah piala tersebut ditemukan beberapa orang yang terkait justru meninggal dunia. Jadi ini ada kliniknya dikit ya. Iya. Ada yang namanya Joe Mears, presiden FA ini meninggal beberapa hari kemudian akibat serangan jantung. Picklesnya sendiri tewas tertimpa pohon. Ya Allah, Kemudian sang pencuri yang bernama ini kita tangkap pencurinya Edward Bletchley meninggal di penjara. Apakah karena ada angka 66 66 di Piala Dunianya? Jadi terkutuk. Kayak yang jadi kasihan adalah kalau nggak salah ya, si pencurinya itu sebenarnya bukan si ini. Wow, Kalau ada salah tangkap. Saya kalau nggak salah pernah nulis juga deh nggak salah. Bukan si siapa tadi namanya Bletchley ini. Sama kayak di Itu salah Wakanda apa? tangkap. Mungkin digebukin kali ya. Ngaku Saya mau ke arah sana tapi saya gak ikut lagi ya dia dong ya. Polisi kita mah baik. Nah, ada kejutan juara bertahan. Iya. Jadi Piala Dunia 66 ini pun sebenarnya nggak berjalan menarik gitu ya. Enggak kayak kalau ya sebelumnya tuh menarik tapi Menarik, kemarin ya. karena banyak ributnya. Banyak ribut. Kalau ini sebenarnya tidak menarik Nggak ya. menarik. Tapi di babak kualifikasi seluruh negara Afrika menolak tampil. Waduh. Karena mereka ingin regulasinya berubah. Oke. Jadi waktu itu Kak, negara yang lolos dari zona Afrika ini harus bertanding lagi lawan wakil Asia Oh, ada gitu. 2 step ya. Iya, jadi nggak cuma base di Afrika tapi juga lawan tim Asia. Karena susah kan. Jadi wakil Afrika ini pengennya dia melawan wakil rakyat. Biar gampang gitu. Jadi pas main tidur. Kenapa ya? Jadi hal ini ditolak babak kualifikasinya sama 31 negara Afrika waktu itu. Iya dan banyak banget ya. Nah pada babak penyisihan pun si Piala Dunia 19 ini pun harus banyak kesebelasan yang mulai bermain defensif dan hanya mementingkan kemenangan. Jadi tidak menarik nih jalannya pertandingan. Mereka ini akan bertahan habis-habisan lalu menyerang strateginya tuh dengan serangan balik apabila ada kesempatan. Jadi kalau nggak ada kesempatan mereka nggak nyerang banget tuh. Termasuk ini Kak, kejahatan juga bukan ada karena hanya niat pelakunya. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Tapi juga Aduh, mereka nggak akan tahu bang, tapi itu di mana. Nah, meski begitu dengan segala permasalahan tersebut nih, ada sering terjadi kejutan nih di beberapa laga yang dijalankan di Piala Dunia 1966. Nah, kejutan pertama muncul dari si juara bertahannya itu Brazil. Oke. Jadi mereka ini kan juara bertahan pertama yang jadi tim yang tersingkir di babak penyisihan grup. Penyebab tersingkirnya itu adalah ketidakmampuan mereka untuk melepas ketergantungan mereka pada narkoba. Pele dong. Pada Pele dan pada pertandingan pertama melawan Bulgaria, Pele ini beberapa kali dikepung hingga 4 pemain dan bahkan mendapatkan tackle keras sehingga absen lawan Hongaria. Aduh, nah emang Pele ini sebenarnya belum pulih banget nih ketika dimainkan dalam laga hidup mati melawan Portugal, yang mana laga terakhirnya. Nah, dalam laga di Goodison Park, Pele kembali dihantam tackle keras dari pemain yang namanya Morais. Dan ini tepat mengarah ke lututnya waktu Ini mantan itu. ketua PAN. Bukan, itu Abdul Morais dong. Nah, sambil keluar lapangan si Pele ini pun menangis dan mengutarakan kalau dia tidak ingin main lagi pada ajang 4 tahunan tersebut karena ya dia mungkin udah takut banget gitu. Di sliding terus ya. Iya, alasannya karena ia terus-terusan dicederai lawan tadi. Ini juga sama kayak saya
malas ngikutin politik. Waduh. Karena kepercayaan saya juga sering dicederai. Bayangin Kak, saya nyoblos salah satu partai, sengaja nyoblos salah satu partai sekaligus istri saya juga. Yang lambangnya binatang bukan? bukan binatang. Menyoblos bahkan di RT saya, di pemilihan saya itu menang. Cuma ada 2 yang nyoblos. Yang nyoblos itu. Saya sama istri saya doang. Wow, ketahuan tuh. Saat ada di pemerintahan, dia gak jelas lah pokoknya. Nah ini ada yang menarik Kak, waktu di Piala Dunia 1966 yaitu Korea Utara. Jadi ada koran The Times, dia ini bahkan nyebut Korea Utara tuh gini Kak. Kecuali mereka adalah tukang akrobat dan berlari dengan bola di leher, maka Uni Soviet dan Italia akan menang mudah. Saking gampangnya. Jadi si kalimat tersebut tuh menegaskan kalau Korea Utara ini cuma tim yang biasa-biasa aja. Betul. Dan itu tercermin waktu mereka tumbang dari Uni Soviet 0-2 di laga pertama grup 4. Tidak meyakinkan ya dari pertandingan pertama. Nah, akan tetapi mereka ini sanggup menahan tim kuat Chile satu sama di pertandingan berikutnya. Nah, beberapa pihak bahkan si The Times-nya sendiri mulai merasa kalau si julukannya si nyamuk merah, saya nggak tahu kenapa julukannya nyamuk merahnya, bisa membuat kejutan. Karena pada akhirnya mereka pun melakukannya lagi di partai terakhir melawan Italia. Nama besar macam Sandro Mazzola dan Gianni Rivera ciut setelah mereka dikalahkan 0-1 oleh gol tunggal pemainnya Park Du-ik. Kemenangan ini membawa mereka lolos ke perempat final yang disambut dengan tangis haru para pemain di lapangan Ariel Sompak. Alika tahu kenapa dia menangis haru? Kenapa tuh? Karena nggak jadi dieksekusi. Karena bebannya tuh berat banget ya. Kalau kamu jelek di Piala Dunia, aku matiin. Aduh. Nah, kesuksesan tersebut tuh disambut meriah sama warga Middlesbrough. Bukan warga Korea ya. Jadi warga Middlesbrough gitu tuh, kan mereka main di Middlesbrough. Kayak seneng banget gitu bahwa si Korea Utara ini yang tidak diunggulkan berhasil menahan imbang dan juga menangkan pada akhirnya tim kuat. Ya. Dan warga lokal pun mendapatkan idola baru pada ajang tersebut. Sebelumnya kan Tiara, Liodra. Bukan dong, itu Indonesian Idol. Nah, ini saat mereka akan menghadapi Portugal di perempat final, ada 3.000 warga Middlesbrough mengiringi perjalanan mereka ke stadion. Gila, orang Inggris loh ini. Jangan cuman K-pop ini dimulai dari ini. Ini nih K-pop awalnya. Jadi penduduk lokal ini menyukai gaya permainan yang ditunjukkan oleh kesebelasan asuhan Myung Rae Hyun tersebut. Jadi ini emang ada kaitannya dengan tadi tuh. Ketika semua tim bermain defensif, di negara Korea Utara ini memilih untuk tampil menyerang. Dan mereka menunjukkan permainan yang sangat menghibur dengan penuh determinasi. Emang nggak tahu aja mereka ini bebannya Nah, sayangnya penampilan itu mentok di tangan Portugal. Karena ketika sudah unggul 3-0 dalam waktu 25 menit, tiba-tiba Portugal bangkit dan mencetak 5 gol. Yang 4 diantaranya dibuat oleh top skor turnamen di ajang Piala Dunia tersebut, yaitu Panther Eusebio. Nah, ini soal pulangnya trofi ke rumah sepak bola. Ini istilah it's coming home. Football coming home. Jadi waktu itu pesan didengungkan sama masyarakat Inggris waktu tahu kalau mereka tuh jadi tuan rumah. Jadi ya sepak bola setelah kembali ke rumah. Gitu. Kan mereka digadang-gadang sebagai awal mula penemu sepak bola modern. Nah, kepastian mereka jadi penyelenggara juga meningkatkan status mereka jadi unggulan karena jadi tuan rumah. Akhirnya skuad asuhan Al Fransi tersebut diisi nama-nama beken saat itu yang bermain di First Division. Macam Charlton bersaudara, Bobby Moore, Gordon Banks, Central Asia Banks. Bukan Gordon Banks, ini bukan nama bank, dia namanya Gordon Banks. Dan Bam Banks. Bam Banks. Nah, dengan bercekolnya para bintang tersebut tentu diharapkan Piala Jules Rimet bakal kembali ke rumahnya sepak bola. Berkat bantuan si Bam Banks. Bam Banks ini emang pemain top ya. Nah, nyatanya mereka ini emang sanggup melakukannya dengan baik nih. Jadi gak semata-mata istilah doang. Karena di penyisihan grup mereka menjadi satu-satunya kesebelasan yang lolos ke perempat final tanpa kebobolan 1 gol pun. Iya, nah waktu itu ketika melawan Argentina di babak 8 besar mereka juga nirbobol dalam pertandingan yang menjadi cikal bakal perseteruan antar kedua negara di masa yang akan datang. Emang jadi musuh bebuyutannya di sini nih di 1966 ini. Karena kan pada yang 86 ya kalau nggak salah, yang Maradona ngegolin pakai tangan Tuhan itu kan jadi mempertajam ya. Makanya kalau tiap ada laga itu jadi menarik. Nah, gawang Banks ini baru kebobolan di semifinal waktu menang 2-1 atas Portugal tadi. Nah, partai puncak pun mempertemukan 3 singa dengan Jerman Barat. Sementara kan kalau partai Nasdem ini mempertemukan Anies dengan Ganjar. itu bakal susah banget. Asli. Lawan itu pasti ketar-ketir. Nah, di Wembley, Inggris ini tertinggal terlebih dahulu lewat golnya
Helmut Holler sebelum dibalas sama Joe First. Inggris itu berbalik unggul lewat Martin Peters yang dibalas sama Wolfgang Weber sehingga laga harus dimainkan hingga extra time. Seri ya. Nah, emang ini juga tidak terlepas dari kontroversi nih laga final ini. Karena pada babak tambahan waktu inilah momen kontroversial terjadi. Si Joe First yang menerima bola dari Alan Ball namanya melepaskan tendangan yang membentur tiang gawang. Lalu Mister Gawang yang atas. Lalu memantul tepat di garis gawang sebelum dibuang keluar oleh Weber. Oh, jadi sempat tiang dan mantul. Nah, wasit Geoffrey Dins namanya menghampiri asisten wasit yang bernama Taufik Bahranov yang kemudian menyatakan kalau itu adalah sebuah gol. Padahal mungkin di klaimnya dia kena garis keluar lagi. Betul, Ya. dan sempat dibuang. Nah, sontak Dins ini menunjuk titik tengah dan langsung mengesalkan gol tersebut. Golnya, gitu. Itu kan kalau si Taufiknya bilang gol. Yap. Yang kaget ini kalau misalkan si Taufik ini bilang I love you too. Kenapa mereka jadi ada bromance? Si Dins ini bukannya menunjuk titik tengah tapi menunjuk Jerman. Oh. Ayo kita menikah di sana. Karena boleh kalau di Jerman. Kenapa jadi cocok loginya ke sana? Terus kemudian melengkapi kemenangan Inggris lewat gol ketiganya. Oke. Dan dia jadi satu-satunya pemain hingga saat ini yang bisa mencetak hat-trick di final Piala Dunia. Belum ada lagi ya. Belum ada lagi. Nah, gol kontroversial tersebut kemudian melekat dalam perjalanan sejarah Inggris meraih Piala Dunia pertamanya. Karena jika warga Inggris ini begitu bahagia, maka lain halnya dengan warga Jerman yang menjadi lawannya. Mereka menjadikan si Dins ini sebagai musuh nomor satu bahkan bagi mereka. Jadi si Dins ini meninggal pada meninggal dunia pada Piala Dunia tahun 1998. Tapi Alika tahu musuh umat Islam? Apa tuh? Ada 3. Ini jadi pelajaran agama ya. Kebodohan, kemiskinan, dan penyakit. Wow. Jadi 3 hal itu yang harus dijauhi oleh umat Kalau Islam. saya tahunya amalan tuh yang tuh? bersedekah, menyantuni anak yatim, sama menghina fans MU. Itu 3 amalan yang harus kita lakukan di masa sekarang. Aduh, kan menarik banget kan bahasan kita ya di episode kali ini. Tadi kita bahas sejarah gawang, sejarah ban ke dalam, dan di Piala Dunia 1966. Di mana tadi timnas Inggris berhasil menjadi juara dan mulai memunculkan rivalitas sama Argentina. Nah, iya. Ya, bagi Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id karena kalau di TV ini pasti kepotong ya, dan bahasanya juga jadi sopan. Emang kalau di YouTube kita kasar apa? Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di channel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sama.